Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, melalui video ini, saya dan teman saya akan menjelaskan sedikit tentang akuntansi keuangan dan standar akuntansi. Saya yang bernama Tria Haratoslalahi dengan NPM 20100012 akan menjelaskan bagian pertama, yaitu lingkungan akuntansi keuangan. Akuntansi dapat didefinisikan secara tepat dengan menjelaskan 3 karakteristik dari akuntansi. Adapun 3 karakteristiknya, yang pertama, mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan atau mengkomunikasikan informasi keuangan. Yang kedua, entitas ekonomi. Dan yang ketiga, pihak yang berkepentingan. Bagian nomor 2 yaitu laporan keuangan dan pelaporan keuangan. Akuntansi keuangan adalah proses yang memuncak pada penyusunan laporan keuangan pada perusahaan untuk digunakan oleh kedua pihak, internal dan eksternal. Bagian yang ketiga yaitu akuntansi dan alokasi modal. Karena sumber daya terbatas, maka manusia berusaha mengalokasikan sumber daya yang terbatas tersebut seefektif mungkin. Laporan keuangan memberikan informasi agar pengguna dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif. Bagian yang keempat yaitu tantangan yang dihadapi akuntansi keuangan, yaitu 1. Pengukuran keuangan. Yang kedua, informasi yang berorientasi ke depan. Yang ketiga, aktiva lunak. Dan keempat, ketepatan waktu. Adapun tujuan dari pelaporan keuangan yaitu yang pertama, untuk menyediakan informasi yang berguna bagi keputusan investasi dan kredit. Yang kedua, untuk menyediakan informasi yang berguna dalam menilai arus kas masa depan. Yang ketiga, untuk menyediakan informasi mengenai sumber daya perusahaan, klaim terhadap sumber daya tersebut, dan perubahannya. Perkenalkan, nama saya Emiliana Emilandraha, Prodi Akuntansi nomor MP 20100016. Akan menjelaskan bagian dari standar akuntansi. Standar akuntansi atau sering disebut dengan singkatan SAK adalah format dan prosedur pembuatan laporan suatu keuangan yang menjadi aturan baku penyajian informasi keuangan suatu kegiatan usaha atau perusahaan. SAK berisi pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK dan interpretasi standar akuntansi atau ISAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia atau DSA-SIAI serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Sedangkan standar akuntansi di Indonesia mengacu pada teori skala global, yakni International Financial Reporting Standard atau IFRS. SAK berbasis IFRS berlaku efektif sejak 2014. 4 macam standar akuntansi keuangan di Indonesia, yaitu 1. PSAK IFRS. PSAK IFRS atau Penyataan Standar Akuntansi Keuangan International Financial Reporting Standard adalah SAK yang telah mengadopsi IFRS dan berlaku di Indonesia. Bisa dibilang, PSAK adalah nama lain dari SAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI pada tahun 2012. Standar ini adalah patokan penyusunan pencatatan agar informasi keuangan yang dihasilkan relevan bagi pengguna laporan. PSAK digunakan untuk perusahaan atau entitas yang memiliki akuntabilitas publik, baik yang sudah terdaftar di pasar modal maupun yang masih dalam proses pendaftaran pasar modal. Alasan IFRS dijadikan pedoman SAK karena Indonesia merupakan anggota International Federation of Accountants atau IFAC yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansinya. Beberapa prinsip dasar yang digunakan IFRS diantaranya adalah 1. Ada penekanan
implementasi dan aplikasi atas standar akuntansi keuangan sehingga para negara anggota IFAC berkomitmen untuk menerapkan SAK yang sudah ditentukan. Baiklah, sekian yang bisa kami jelaskan dari kelompok 1 mengenai akuntansi keuangan dan standar akuntansi. Terima kasih.